Shalom saudara-saudariku, perkenalkan saya Maria Margaret Irma Husan. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Mari kita melihat bagaimana asal-usul Hari Raya tersebut sehingga dapat ditetapkan di dalam Gereja Katolik. Ada seorang biarawati, seorang suster yang bernama Suster Juliana yang lahir di Belgia pada tahun 1191 atau 1192 dan pada usia 5 tahun dia menjadi yatim piatu. Dan pada saat itu dia pun diserahkan ke biara Agustinian dan ia pun menjadi seorang biarawati, dan disinilah ia mengembangkan devosi dan penghormatan khusus kepada sakramen Maha Kudus. Ia sering mengalami penglihatan. Ia mengalami penglihatan tentang gereja. Gereja yang dia lihat adalah gereja sebagai bulan purnama. Dia melihat bulan purnama itu adalah gereja di mana ada satu titik hitam pada bulan tersebut, yang menandakan tidak adanya hari raya khusus bagi penghormatan Ekaristi. Kemudian pada tahun 1208 dia juga mengalami penglihatan di mana Kristus sendiri yang memintanya untuk menetapkan hari raya Corpus Christi. Penglihatan tersebut terus berulang-ulang selama 20 tahun, tapi ia tetap merahasiakannya. Sehingga pada akhirnya dia tidak tahan dan dia menceritakan kepada bapa pengakuannya, dan bapa pengakuannya itu menyampaikan kepada uskup. Bapa pengakuannya itu adalah seorang Dominikan, imam Dominikan, dan akhirnya bapa pengakuan bersama uskup yang menetapkan hari raya tersebut di keuskupannya pada hari Kamis setelah hari Minggu Trinitas. Selanjutnya, pada tahun 1264, Paus Urbanus keempat menetapkan hari raya tersebut bagi seluruh gereja ritus Latin. Kemudian akhirnya semakin dikembangkan lewat Paus Clement kelima yang kemudian menerbitkan dekret perayaan tubuh dan darah Kristus. Kemudian pada saat Paus Urbanus keempat itu dia mengajak seorang teolog terbesar gereja, Santo Thomas Aquinas, untuk menyusun himne Ekaristis. Nah, itu adalah asal mula perayaan tubuh dan darah Kristus itu ditetapkan oleh gereja. Nah, di dalam Markus 14 ayat 22 sampai 24, Yesus mengatakan, "Ambillah, inilah tubuhku." Dan kemudian Yesus mengambil cawan. Dikatakan Yesus sendiri yang berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Bukan lambang tubuhku, tetapi inilah tubuhku. Dan kemudian Yesus mengambil cawan, Yesus mengucap syukur dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Yesus tidak berkata, "Inilah simbol," tetapi Yesus berkata, "Inilah diriku, inilah tubuhku." Dan darah perjanjian itu ditumpahkan bagi siapa? Bagi kita. Bagi kita orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak layak ini, orang-orang yang masih hidup di dalam kedagingan kita. Yesus mempersembahkan tubuh dan darahnya. Untuk apa? Untuk menguduskan kita. Lewat Ekaristi terjadi proses inkarnasi. Allah yang mengasihi manusia memberikan putranya. Kemudian putranya mengutus Roh Kudus
Kemudian Allah belum cukup dan Allah masih memberikan dirinya kepada kita di dalam rupa tubuh dan darah Kristus atau yang kita sebut Ekaristi. Pertanyaannya, apakah kita menyadari itu? Apakah kita menyadari rahmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita? Apakah kita menyadari bahwa Allah yang begitu agung, Allah yang begitu kudus, Allah yang mau hadir dalam diri kita melalui Ekaristi? Allah yang kudus berkenan hadir dalam diri kita. Kita dikuduskan lewat Ekaristi kudus. Kalau kita menyadari semua itu dengan iman percaya, maka seharusnya kita akan selalu rindu untuk menerima Ekaristi. Saat-saat di mana kita dapat menerima Ekaristi, itu menjadi saat-saat yang kita nanti-nantikan. Kita tidak akan terlambat untuk menghadiri misa Ekaristi. Kita akan datang, kita akan menyediakan waktu untuk menghadiri misa Ekaristi. Kita rindu untuk terus hadir secara offline kalau ada kesempatan. Karena hanya secara offline lah kita dapat menerima Ekaristi. Saudara, begitu banyak cara yang disediakan bagi kita saat ini. Saat ini bahkan kita pun yang misa di rumah, misa secara online, kita sudah dapat menerima Ekaristi melalui sakramen Maha Kudus yang dibawa pulang oleh keluarga kita. Ini pertanda apa? Tuhan begitu rindu akan umatnya untuk menggabungkan diri dengan umatnya, untuk umatnya menyambut Tuhan sendiri dalam sakramen Ekaristi. Saudara, saat kita menyambut tubuh Tuhan, Tuhan Allah sendiri yang hadir dalam diri kita. Kita tidak menerima roti biasa, tapi kita menerima tubuh Tuhan. Saat kita menyadari itu, dengan hati yang terbuka, dengan iman, maka seharusnya mukjizat Ekaristi terjadi pada saat itu di dalam diri kita. Ada hati yang dipulihkan, ada hidup yang diubahkan, ada hikmat dan jalan keluar untuk permasalahan yang kita alami. Ada kekuatan baru, ada damai sejahtera, bahkan ada kesembuhan fisik yang secara langsung dapat kita lihat. Mukjizat Ekaristi terjadi dalam diri kita, bukan kita hanya baca lewat kisah-kisah mukjizat Ekaristi, tetapi itu terjadi di dalam diri kita. Setiap kali kita menyambut Ekaristi dengan hati yang pantas dan terbuka. Penyembahan tertinggi seorang manusia kepada Allah ada dalam Ekaristi. Bagaimana hati manusia yang begitu penuh dengan rasa syukur akan Allah yang berkenan memberi diri baginya. Dan pada saat kita menerima Ekaristi, perasaan syukur itu tidak dapat kita lukiskan, tidak dapat dikatakan dengan kata-kata lagi. Tapi yang ada dalam hati kita hanya pujian akan kebaikan Tuhan dari dalam hati kita, dan semuanya itu tidak dapat terlukiskan dengan kata-kata apapun juga. Selamat pesta tubuh dan darah Kristus. Semoga hidup kita terus dikuduskan melalui Ekaristi, terus mendapatkan kekuatan di dalam perjalanan iman kita, dan hidup kita dapat menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.